Wakai, welcome to Wakai Podcast. Dan hari ini ditemenin sama aku Ayu Lestarini. Dan tentunya udah bisa lihat lah ya, di sebelah Ayu ini ada siapa? Ada seorang aktor, musisi, content creator, apa lagi Kak? Apalagi ya? Udah sih. Udah itu doang ya? Ada lagi yang lain profesi? Ada sih. Suami profesi. Oh suami, bapak. Apalagi? Udah ya? Udah kebanyakan. Here we go, ada Enadio. Yuk, gue mau nanya dulu nah. Kok gue jadi gue ini wawancara ya? Lo emang suara lo begitu ya? Lagi sakit. Beneran, sumpah lo? Beneran lagi sakit. Oh, gue kira emang kan ada suara orang yang seksi gitu kan? Oh, seksi atau jadi kayak lu Yanti apa Yanto sebenarnya? Enggak, banyak kan emang kayak host-host atau penyiar yang suaranya gitu. Enggak, emang lu sakit. Emang kayak gini suara aslinya. Bisa sakit terus aja nggak lo? Jangan dong. Gak enak ini ngomongnya paksa gitu jadinya. By the way, style-nya hari ini bagus banget Kak. Ah, masa sih? Iya, tapi kalau dilihat-lihat kan dari sebelum ini kan udah ngepoin ya sosial media kan. Iya. Lihat baju-bajunya lebih banyaknya tuh kayak warna-warna gelap gitu nggak sih kalau Nat? Tergantung sih yuk. Tergantung. Tapi pernah nggak kayak warna-warna yang kayak merah atau apa gitu yang main cerang? Seneng gue. Seneng gue. Berarti pernah dong pakai sepatu Wakai. Loh, Wakai itu gua banget. Gua tuh gue serius sih, gue tuh sempet bingung loh, kok gue tiap ke mall ada Wakai. Iya, dan yang gue suka dari Wakai adalah desain tokonya tuh menurut gue unik. Oh. Desain tokonya ya. Jadi gue dulu jarang mampir ke Wakai karena tokonya unik, baru gue lihat-lihat. Terus gue pernah beli slip on. Kalau gue lagi ke Bali itu kan pakai celana pendek yang tau kalau celana gemes. Iya kan? Cocok tuh. Cuma gue belum pernah coba yang kayak sneakers kayak gini. Oh iya. Menurut gue unik sih. Bagus ya berarti. Bagus, lucu banget. Nah, tapi kalau kau sendiri tahu Wakai dari kapan sih? 2-3 tahun kali ya. Pokoknya setiap gue ke mall, ini toko apa sih kok lucu banget desainnya, terus gue masuk. Pokoknya awalnya menurut gue gara-gara desain tokonya tuh selalu seragam dan lucu. Terus gue liat slip on gini lucu kali ya pakai celana pendek gitu. Kayak 3 tahun yang lalu deh. 3 tahun yang lalu berarti. Yes. Tapi tahu nggak Wakai sebenarnya asalnya dari mana? Pertama gue ketipu, ya kan? Gue kira dari mana. Cuman kayak gue tuh udah ada firasat. Kayaknya ini punya orang Indo deh. Maksudnya emang brand Indo. Dan emang punya brand Korea kan? Bukan Bangladesh. Kejauhan dong. Enggak. Sebenarnya ini brand Indonesia nih. Oh keren. Mungkin teman Wakai juga pasti ada aja kan yang mikir, oh ini punya Jepang, mentang-mentang tulisan di bawahnya kan Jepang gitu. Iya. Padahal sebenarnya brandnya lokal brand. Gokil. Harus sering-sering pakai produk Wakai ya. Biar lokal. Katanya. Gokil ya, brand lokal bisa ada di hampir semua mall. Menurut gue Wakai one of the best lah. Benar, bagus banget. Marketingnya jago ya? Marketingnya jago berarti. Marketingnya jago ya. Anyway, kau Nat pernah nggak sih kayak lagi manggung atau lagi syuting pakai brand Wakai gitu? Kebetulan gue makanya pas lagi liburan lagi yuk. Liburan ya. Oke, berarti mungkin next time bisa coba lagi musik gitu kan. Betul. Kayaknya Wakai abis ini harus kontak gue deh. Jadi agak di endorse. Iya dong, belum ada kan? Brand ambassador belum ya? Belum ya? Oke, aman. Oke, tapi kalau Nat sendiri nih kan tadi udah ngomongin tentang udah jadi content creator, Iya. musisi, aktor juga. Iya. Awal mulanya banget itu mulanya dari musisi, betul? Betul. Nah boleh ceritain nggak sih awal mulanya memilih pengen jadi musisi itu kenapa sih? Gue tuh dulu waktu zamannya imo-imoan adalah lo ngalamin gak sih era imo itu? Killing Me, Piwi Gaskin, terus apalagi sih dulu band imo ada 13, Viera, Rocket. Tapi kalau Rocket tuh udah lebih tua lagi. Oh, oke. Nah gue tuh dulu suka kayak musik-musik imo gitu, terus gue bikin sama teman-teman gue. Oke. Iseng-iseng aja, gue kayak main di gigs, tiba-tiba gue masuk label. Terus gue tuh nggak pernah nyangka musik bisa jadi duit. Gue pikir cuman lifestyle aja ngeband, tiba-tiba gue bikin lagu kampung satu biarlah. Tapi jadi duit nyet. Iya. Maksud gue itu kan kayak global, kayak mbak-mbak semua juga suka gitu. Gue juga bete loh, kok malah jadi duit. Itu menurut gue titik balik. Karena sebelumnya gue bikin lagunya tuh indie-indie gitu. Oh, awalnya justru bukan emo ya? Genrenya apa tepat? Awalnya emo. Begitu dulu kalau lo ingat ada acara Inbox, Dahsyat. Di situ baru meledak deh tuh si biarlah itu. Oke. Padahal itu lagu paling gue benci. Tapi jadi duit, bingung gak lo? Iya. Dibenci tapi jadi duit dan malah jadi yang booming ya? Malah jadi yang booming gitu. Padahal itu gue gak sengaja banget pas gue bikin muntah. Enggak ya? Terus kenapa dibikin? Itu udah dia. Karena industri aja sih. Oh ternyata meledak ya udah aman.
Gitu, itu awalnya tuh yuk. Oke. Nah tapi sebelum Killing Me Inside, Ya. ada lagi nggak bikin band-band sebelumnya itu? Gak ada gue malah paling lama di Killing Me karena kan dulu vokalis gue namanya Sansan, masuk ke Piwi Gaskin, gitaris gue Raka masuk ke Viera Tel. Jadi gue tuh satu-satu orang yang masih di Killing Me, abis itu baru gue keluar. Oh gitu. Gitu. Oke. Tapi siapa sih yang pertama kali menginspirasi pengen nyanyi musik emo gitu? Imo ya, gue tuh dulu suka band namanya Sausin kalau tahu. Oh oke, tahu. Tahu kan Sausin. Terus gue suka di All American Reject, gue suka. Oh di Vince, kok lu tahu sih tua lu ya? Vince gue suka, My Chemical Romance gue lumayan lah. Gerard Way ya? Gerard Way ya, eyeliner gitu kan. Iya. Dia belum tidur ya? Pakai gitu, iya kan? Hitam terus Hitam mukanya. begitu, Bener-bener. takutnya belum tidur 2 hari. Tapi kalau soal referensi musik nih, Ya. seneng dengerin musik di era mana sebenarnya? Kayak 70-an, 80-an, Ya. 90, 2000 atau era yang sekarang? Gue nggak tahu ya, gue tuh gue balikin ya. Yuk, selera musik lu berubah nggak dari lu SMP? Berubah banget. Berubah dong. Iya. Lu SMP suka apa? Emo. Anjing lu ya. Pura-pura nggak tahu tadi lu ya. Serius. Imo kan? SMP lu Imo nih. Imo. SMA SMA K-pop. K-pop. Paling setir. Begitu lu masuk kuliah dan udah mulai kerja, lu sekarang suka apa? K-pop sama J-pop. Oh, emang K-pop mania. Iya lumayan sih. Oh, oke. Sama sih kalau gue dulu ya gue suka emo. Naik lagi ke metal. Tiba-tiba gue suka musik EDM. Tapi ini kalau ngomongin EDM bukan yang duar-duar ya. Maksud gue banyak EDM yang santai gitu loh, kayak Madeon. Banyak lah gitu loh. Sekarang gue belakangan malah lagi dengerin 1975 gue suka. Oke. Terus gue lagi suka apa lagi gue suka ya? Cosmo Midnight adalah DJ indie yang santai gitu, gue suka banget sih. Oke, berarti Dua Lipa gue suka. oke. Tertarik gak nih ke dunia EDM bikin musik yang tapi ya EDM gitu? Oh tertarik banget. Justru gue 3 tahun belakangan gue malah lebih laku di DJ dibanding band. Oh iya. Iya. Oke, keren-keren. Berarti ntar Wakai kalau ada acara party Oh harus dong. telepon berarti ya. Harus dong. Oke, tapi kalau band-bandan gitu masih tertarik gak sih? Sebenarnya masih banget. Cuman gue tuh banyak masalah deh. Kayak gue nggak. Gue keep aja dari. Jadi gue tuh terakhir kan ngebentuk band namanya Liong. Itu tadinya pelabuhan terakhir gue, ternyata ada problem. Ya udah abis dari situ gue udah agak mager lagi bikin band sih. Akhirnya gue reuni lagi sama Killing Me yang bubar. Tapi reuni yang pertama gue Sansan Raka. Jadi gue manggung paling cuman acara gede-gede aja kayak Pesta Pora, Synchronize. Gitu aja sih. Gue paling sekarang lebih ya nge-host sama film deh. Kayaknya gue lagi suka main film deh. Oke, berarti profesinya udah mulai bergeser ya sekarang. Iya, sama bikin-bikin konten aja sih lebih banyak uangnya deh kayaknya. Mengikuti zaman aja. Iya, berarti ya. dan meminimalis buat berantem gitu. Karena pasti berantem, gue bingung, gue juga. Yang gila gue apa mereka ya? Aku no comment aja deh. Iya, jangan. Jadi aku yang takut deh. Anyway Kak, tapi kalau misalkan bisa nih ada kesempatan buat bikin band lagi. Iya. Kayak pengen gak sih bikin band tapi orangnya Kakak bisa pengen milih siapa? Siapa kayak gitarisnya, atau siapa basisnya, atau mungkin pengen bikin boy band gitu. Kayaknya semuanya edisional gue aja deh bandnya. Iya gak sih? Kayaknya ya. Jadi semuanya ngisi sendiri gitu. Iya, kayaknya gue agak capek sih ngeband. Gue mending jadi DJ aja atau aktor atau bikin konten deh sekarang. Oh lebih ke arah sana ya Iya, gue berarti lebih ya. suka nge-host. Oke, nah sejak keluar dari Killing Me Inside nih, Ya. kan tadi udah disebut juga udah pernah bikin beberapa project musik. Ada Bitan 1990 apa 1990 Sama aja sih. sama aja 1990. 1990. Ya. Terus ada Leon Benar. sampai Reunion. Nah tapi boleh nggak diceritain lebih detail ya kayak prosesnya awalnya bisa move dari satu band ke band lain tuh gimana sih? Jadi pas gue keluar dari Killing Me Inside itu kan gue bingung ya, karena kan hidup gue habiskin buat ngeband banget nih. Iya. Tiba-tiba mata pencarian gue, anjing bubar lagi gitu ya. Bukan bubar sih, guanya recet aja keluar gitu kan. Terus abis itu gue bingung, tiba-tiba si Widi itu tiba-tiba ngontek gue, kenapa lo keluar? Lo cerita, yaudah kita bikin aja yuk. Lo masih inget gak sih dulu ada duo DJ namanya Icona Pop? Tahu. Nah, yuk kita bikin kayak gitu berduaan gitu ya. Jalan 2-3 tahun tiba-tiba bukan bubar sih kalau ini cuman kayak udah jenuh. Tiba-tiba dia pingin seriusin Vieranya lagi. Pada saat itu dia lagi nggak serius di Viera. Jadi yuk kita bikin berdua, ya udah jalan. Terus si Widinya cabut,
Ya udah gue sendirian deh jadi DJ. Gue jadi DJ 2-3 tahun, tiba-tiba gue ketemu lah sama anak-anak Liong ini gitu. Terus gue bikin Liong, terus tiba-tiba vakum lagi. Ya udah terus gue ngajakin anak-anak Killing Me yang dulu tuh untuk reuni gitu sih. Sebenarnya gue nganggap musik sekarang lebih ke seru-seruan aja. Gue nggak pengen terlalu segitunya into it the music. Tapi kalau DJ gue segitunya sekarang. Berarti tetap ada musiknya ya, walaupun Tetap. gitu. Tapi kalau band gue masih ntar dulu ah. Lebih ke ya udahlah, sekarang mau menjalaninya berarti DJ itu DJ, aktor, film, yes, sama content creator gue lagi. Creator, ya. Yes. Kalau content creator emang paling seneng bikin konten apa sih? Gue suka bikin konten karena ternyata setelah ada YouTube dan digital berkembang, menurut gue kita lebih bebas ya untuk ngebahas. Maksudnya kita ngebahas something apa aja tuh bebas sih kalau kata gue. Jadi gue suka banget sih, misalnya kayak ngobrol tuh gue tuh suka banget ngobrol. Gue suka banget minum. Gue suka banget mabok. Jadi endorsannya mabok. Beneran, gue tuh aneh nih. Kan gue suka minum ya. Iya. Yang masuk tuh Captain Morgan gitu misalnya ya. Terus gue suka ngerokok. Yang masuk ada lagi sponsor rokok. Jadi maksud gue, ternyata kita bisa ngelakuin apa. Kan kalau di TV nggak bisa ya kayak kalau bebas. Kalau itu menurut gue kayak lebih freedom aja. Bintang tamunya juga lebih free aja sih. Jadi menurut gue medsos dan digital tuh menurut gue gokil sih. Gokil pastinya ya. Menurut gue. Dan tapi pastinya juga sekarang kan YouTube makin berkembang, Instagram makin berkembang. Ya. Terus orang-orang pun makin berkembang, jadi banyak yang bikin gaya fashion gitu. Ya kan, seru tau. Kan? Dan kalau Nat sendiri nih, ada nggak sih role model buat fashion gitu? Gue sendiri deh. Wah, narsis sekali love Anda. yourself aja ya berarti ya. Siapa ya? Harry Style tuh kayak udah terlalu Jeffrey Nicole gak sih? Kebalik ya sih harus. Kebalik ya, sorry. Jeffrey Nicole. Kayaknya Harry Style ngikutin Jeffrey Nicole deh. Kebalik ya, sorry. Siapa ya gue? Udah makin tua, gue jadi gak ngikutin siapa-siapa sih. Udah gini aja deh. Jadi ya enggak, gue tuh lagi suka nonton Narcos kan. Jadi gue lebih suka gaya-gaya begitu tuh, yang kemeja terus tangan gitu-gitu deh. Kayak sok-sok. Gaya-gaya mafia berarti. Ala-ala Eles kan. Tapi kalau zaman dulu nih, Ya. pas lagi emo, rambut ke pinggir itu. Iya. Role modelnya siapa? Sebenarnya lu tau gak sih kayak dulu tuh ada band namanya From First to Last. Sekarang tuh jadi Skrillex. Hah? Oh lu gak tau? Wow, gak tau gue. Gak tau kan lu, gue sorry. Iya, jadi tuh dulu si Skrillex punya band emo namanya From First to Last. Cuma begitu emo udah agak redup, dia jadi DJ. Nah gue suka banget dulu sama dia. Oke. Gitu sih. Dulu ngikutinnya dia berarti. Dia sama vokalisnya American Reject. Tadi kan Oliver Sykes tuh kan ganteng banget ya. Mau di on stage atau tidak sama-sama ganteng, style juga bagus gitu. Iya. Onat juga gak kalah sih ya. Iya. Nah, maksud gue the bestnya si Oliver Sykes tuh menurut gue nih ngikutin zaman sih. Oh iya. Kalau dulu kan yang wah, sekarang udah lagunya santai, bajunya juga udah mulai yang nggak ke metal-metalan. Selera musiknya juga, selera genre musiknya juga berubah. Berubah. Okay. Jadi menurut gue Oliver Sykes masih apa ya? Kayaknya idola kita zaman dulu yang masih bertahan dia deh. Iya lumayan. Dia kan bener, lumayan bener, tahu bener. dia. Tapi kalau Onat sendiri nih, ada nggak sih kayak perbedaan pas tampil on stage Iya. sama nggak on stage gitu si fashionnya? Atau sama-sama aja gue mah ya gini aja dah gitu. Sama-sama aja di gue kayaknya. Sama-sama aja. Berarti di rumah kok tidur kayak gini juga? Enggak bego, lu gila ya. Kalau tidur masa pakai begini? Iya. Iya juga sih. Kalau di rumah santai gue, pakai boxer. Kadang nggak pakai celana malah. Wih. Aduh, sorry. Pusing ya, jadi gue pakai celana. Oke, nah tapi kalau menurut Onat sendiri kayak penting gak sih rasa comfort pas kita lagi pakai baju gitu kayak fashion? Oh, banget. Maksud gue zaman sekarang justru gue ngerasa banyak orang yang maksa lo kayak wah lagi nganter ini baju ini gitu. Menurut gue yang bikin lo comfort aja sih. Maksud gue misalnya lo pakai ini, ya kalau lo nyaman lo pakai aja. Maksud gue nggak usah ngeliat harganya lah. Malah sekarang kan lagi zaman kan misalnya kayak thrifting gitu loh. Iya, bener. Dengan harga gocap atau 100 udah bagus. Tapi thrifting kan harusnya murah, supposed to be murah gitu. Tapi kadang-kadang thrifting malah jadi mahal nggak sih harganya? Iya sih, gue kemarin juga nyoba lagi di kok mahal ya sekarang ya? Iya mahal kayak 300 sampai 500 mending beli yang baru tapi harganya sama nggak sih? Iya sih. Kan? Dan tapi ya berarti menurut Onat paling penting itu tetap comfort ya. Tetap comfort. Jangan maksain kalau misalkan emang nggak sanggup. Emang nggak gitu. sanggup, emang nggak cocok, nggak usah ikut-ikutan gitu loh. Kayak misal lo nggak cocok ya nggak usah lo pakai. Oke. Kan banyak tuh yang gara-gara ngetren ini mau sosokan pakai gitu kalau menurut gue sih. Tapi pernah nggak sih kayak ngalamin masa-masa di mana
Kayak gitu, yang orang-orang yang nge-trend ini, gue ngikutin gitu. Enggak, gue jarang ngikutin sih gue. Gue jarang ngikutin. Berarti ngikutin style dari awal aja gitu. Iya gue gitu aja sih. Kalau pernah nggak pakai baju tapi yang sebenarnya lu tuh nggak suka gitu? Kan misalnya di era-era ya kayak lagi syuting kayak gini kan harus dipaksa ya. pakai pakaian yang gimana gitu. Enggak, gue nggak mau. Nggak mau. Gue maunya pakai wakai aja sebenarnya. Ini harus Kalaupun di- dipaksa gue juga pengen pakai wakai sih. Kenapa ya? Convert gitu dilihatnya tuh pas gitu, eye catching. Ayo Cing. Udah cukup ngejilat belum? Boleh tolong dipakein sepatunya sekarang. Ya nggak sih, ya kan? Menurut gue kayak oke banget sih. Buat running bisa, buat santai bisa, buat makan ini. Udah ngejilat ya? Ntar berhubungan langsung sama finance. Iya kan, aman ya. Iya. Terus kalau menurut Onat sendiri nih, biar bisa comfort, ada nggak tipsnya? Menurut gue sih jadi diri lu sendiri sih standarnya. Tapi itu bener tau. Maksud gue ya jangan gara-gara misalnya si brand ini lagi ngetren, wah ikutan gitu. Atau gaya baju yang kayak begini lagi ngetren. Atau cowok-cowok kan sekarang lagi pakai apa tuh namanya baju jaring-jaring, wah lagi ngetren gitu. Menurut gue sih kalau lu udah nyaman sama satu brand atau satu gaya ya lu itu aja sih. Pakai yang itu aja. Iya jangan gara-gara wah lagi ngetren gaya begini nih gitu. Oke. Lu gitu nggak yuk? Gua. Iya. Iyain aja. Kayaknya ada sih masa-masa gue yang ngikutin tren, cuman itu dulu. Itu dulu kan, iya. Itu kayak umur ya. Iya sih kayaknya. Begitu umur udah itu lu pasti nemuin gaya yang pas dong. Betul sekali. Ya. Tapi tadi kan Onat bilang yang jangan pernah ngikutin tren. Kalau mau berpakaian ya udah ikutin diri lo sendiri aja, lebih sukanya apa gitu. Tadi kan Onat tadi udah bilang ya wakai paling sukanya nih. Iya. Itu dipakai nggak sih secara daily? Apa emang beneran cuma buat hiburan aja? Enggak, gue kalau lagi liburan pakai wakai, sumpah. Ntar gue update ya di Instagram gue ya. Gue kalau ke Bali sumpah. Tapi kalau gue sukanya main slip on gitu loh. Karena gue jujur gue tuh kurang cocok pakai sneakers. Kayak yang felt gitu kalau buat badan gue gitu loh. Karena kaki gue kan kayak agak apa sih namanya tuh kalau kaki itu? Kaki pemain bola apa namanya tuh nggak lo? Apa sih? Apa? Uratan? Bukan dong. Kaki guling. Bukan dong. Kaki apa ya? Lu tahu kan ada kaki yang panjang begini, ada yang ini kayak bulat gitu loh. Jadi gue tuh kurang cocok pakai sneakers kalau slip on. Betisnya gede. Betisnya gede gitu. Agak susah ngomong betis gede. Iya betis gede nyet, lu nggak bantuin gue lagi. Ya kan itu bagus. Iya. Makanya gue mendingan yang slip on kalau gue pribadi ya. Kan orang selera dong. Iya benar. Gue sih lebih suka slip on gitu loh. Oke, berarti tapi salah satu tips dari Ona juga kalau mau pakai wakai ya pakai pas liburan karena nyaman ya. Kalau menurut gue makanya cocok buat liburan deh, karena kan colorful ya. Iya, betul. Kalau lu ke Bali, lu ke Gili, lu ke gue kemarin ke Bangkok syuting, gue bawa wakai. Sumpah gue beres kali ini. Gue boleh nyebut brand lain nggak? Boleh ya, bodo amat. Gue bawa wakai sama gue bawa Crocs. Menurut gue tuh dua-duanya cocok aja buat santai. Bener. Buat pakai celana pendek gemes gitu. Itu favorit gue tuh. Ya Crocs-nya kalau di bip juga nggak apa-apa sih. Crocs. Bip. Mantan loh. Mantan sini Crocs. Oh gitu? Waduh, makin musuhan nih. Nah, terus juga tapi kan Onat seiring berjalannya waktu, Iya. style berubah juga kan dari yang emo banget Iya. sampai sekarang jadi agak-agak mafia gitu. Waduh. Ada pengen yang disampaikan ke diri Onat yang zaman dulu? Nggak ada sih, maksud gue kayak emang yang gue bilang pasti kita SMP. Coba dulu perhatiin foto lu SMP deh, pasti katro banget ya. Cakep gue. Nah, maksud gue kayak setiap bertambahnya umur, menurut gue ada orang yang stabil, emang begitu aja. Iya. Cuman kalau gue emang kayaknya, gue tuh dulu benci banget musik jazznya. Menurut gue kayak orang dengan musik jazz tuh culun. Sekarang gue jadi suka banget. Jadi maksud gue kayak semakin bertambahnya umur kan pala lu mumet ya. Iya. Banyak urusan gitu ya. Kayak gue sih lebih suka yang chill gitu. Kayak gaya juga gue lebih suka yang santai aja lah gitu. Oke. Kayak rambut gak usah lu catok-catok gitu yang begitu kan capek juga nyet. Oh berarti dulu nyatok. Banget gue. Dulu tuh ada band gue tuh pas killing lucu banget. Apa tuh? Harus ada Makarizo, lu kan nggak Makarizo yang ini? Tahu. Sama catok kan? Oh Buat gini terus biar stabil tuh nggak gerak kalau jadi motion jadi tetap gitu dia. Wow. Lucu ya? Lucu. Dan sinting sih. Dan sinting sih. Makanya kita tuh dulu tuh dibenci banget sama anak metal sebenarnya. Oh iya. Kok lagunya teriak-teriak tapi dandan sih? Emang kenapa? Iya dong. Emang cowok nggak boleh dandan? Bener nggak? Nggak ya? Bener. Nggak bener ya? Bener.
Aku sih setuju kan, aku suka K-pop cowok. Oh iya, dandan kan? Iya. Berarti ya udah. Tapi tete gue kelihatan gini nggak apa ya, sorry. Nggak kelihatan sih kayaknya kalau di kamera. Sorry. Sih? Aman ya. Oke. Oke. Berarti. Oke kan. Juga lagi. Nah, dulu berarti agak dibenci sama band metal gara-gara kayak apaan sih cowok dandan. Oh gitu banyak ya. banget. Gue tuh dulu sempat kayak misalnya gue main di kota-kota metal ya, Solo, Jogja. Wah, gue tuh sering banget dikata-katain. Oh ya, dikatain apa aja tuh? Bencong. Wah ini. Ih sumpah kayak bencong kan gue jawab emang begitu nah. Sumpah nyet kayak maksud gue emang mungkin dulu masih metal mikir harus baju hitam Iya betul. terus ya galak gitu kan. Iya. Sedangkan lu Killing Me itu kita tabrakin banget bajunya tuh yang merah, pink, catokan. Jadi ya fuck the Berbeda. gender lah kalau kata gue bukan dulu maksud gue kayak ya, gitulah maksud gue ngerti kan lo? Ngerti. Aku diserang anak metal deh. Tenang aman lah ya. Tenang aman. Dan tadi kan berarti udah dulu pernah dikatain bencong. Iya banget. Tapi pernah juga kan main film jadi bencong. Oh iya dong, itu nggak acting natural. Natural dari sananya. Itu gimana tuh ceritanya awal mula bisa kok jadi bencong gitu di situ? Di Pretty Boys. Pretty Boys, Iya, iya. sebenarnya gue tuh dulu pas ditawar, gue ingat banget itu gue lagi gantiin NZ karena ke Jepang. Akhirnya gue tuh di Tonight Show agak reguler lah kayak pemain pengganti lah ya. Tiba-tiba Vindes tuh bikin PH lah. Terus mau bikin film Pretty Boys. Terus gue bilang kayak gue tuh nggak pernah main film. Gue nggak tahu main film tuh secapek apa kayak apa. Gue nggak bisa acting. Terus udah bisa ya. Terus gue coba. Capek banget nyet. Soalnya itu kan mending pakai bulu mata, terus pakai heels gitu iya. ya. Ya tapi gue gara-gara itu gue mulai menikmati. Oh ternyata seru juga main film ya. Oke, berarti itu pertama kalinya. Pertama kali. Oh, dan diajakin sama Vindes gitu. Iya jadi seru banget Vindes, Tompi dan yang main kan teman-teman kayak geng-geng itu aja kan Tora, Hesti. Jadi kayak nggak syuting sih, lebih kebanyakan maboknya tiba-tiba udah kelar ya syutingnya. Banyakan nongkrongnya gitu. Tapi kenapa lebih memilih, maksudnya kayak kenapa mau ngambil jadi yang ngondek gitu? Karena emang perannya itu dan menurut gue itu susah. Jadi gue pikir kan jadi orang ngondek ya dengan gestur aja gitu ya. Ternyata menurut gue nggak juga sih. Dalam acting menurut gue lu harus ngikutin skripnya dan nggak bisa spontan aja uhuy. Jadi ada tantangan ya? Ada tantangannya ada dan challenge-nya. Ada challenge-nya dan setelah gue main film itu gue tuh masuk nominasi aktor mendatang baru. Gue jadi kayak, hah sumpah lu? Gue kira bercanda kan. Nah, dari itu gue seriusin dan banyak beberapa PH akhirnya malah jadi rezeki gue pas lagi COVID. Gue tuh selama COVID gue ngelarin 7 film nyet. Wow. Gila gak sih? Selama COVID. Selama COVID gitu kan band jebur. Mas gue IO juga. Ya sama konten gitu. Jadi mas gue malah gue udah dapet rezeki di COVID gara-gara film. Oh, gara-gara film. Tapi berarti dapat tantangan dari yang ngondek itu ya. Cuman ada tantangan lagi yang pengen digapai gak sih? Kayak mau memperanin mafia kek, orang psikopat kek, ada nggak? Orang psikopat udah gue kemarin main film sama. Udah. Apalagi gue tuh agak lemah di film romantis deh kayaknya. Hah, masa sih? Iya, maksud gue tuh nggak bisa berapa sama cewek begini terus yang kayak lo tau gak sih yang deep banget gitu. Itu gue malah susah. Oh, berarti next time kalau mau dapat peran jadi yang pretty boy gitu. Iya boleh deh gitu Yang lagi. kayak sayang sama pacar gitu. Enggak juga sih, justru gue beberapa kali kayak ada deh film yang nggak bisa gue sebutin. Ini film gede banget nih. Ada satu tokoh tuh dia lumayan jadi bencong. Ada deh depannya belakangnya N nih misalnya ya. Lo tau lah apa film apa ya. Malah gue tolak karena gue tuh nggak pengen stigma gue tuh dia bisanya mainin peran feminim dong, gue nggak mau. Oh, jadi emang pengen men-challenge diri lagi ke peran lain berarti ya? Peran lain gitu. Lu nonton ntar Hello Ghost 20 Oktober ya? Nonton guys. Nonton ya. Itu menceritakan apa tuh berarti? Itu film Korea gitu kayak di remake. Oh, aku tahu. Yes, itu gue harus gemukin Oh, yang badan. remake ya? Remake itu malah justru susah banget. Keren deh. Gue nggak bisa spoiler. Good. Aku aja yang spoiler boleh? Karena udah nonton yang Korea aja. Lu nonton Udah. Bagus kan? Bagus. Nah yang Indo pasti jelek gue yang main. Bagus juga kok. Tapi ada tantangan nggak nih sama main film, apa kesulitannya gitu? Kan kadang ada orang yang kayak, aduh susah banget sih meranin karakter ini gitu. Gue kemarin ada film Disney Hotstar sama Bayi Mong tuh Agen Dunia oke. Ini yang film gue Psikopat sama Anggi Umbara udah tayang di Klik Film, itu juga cukup susah sih. Karena nggak tahu ya banyak beberapa gestur yang tetap feminim gitu loh. Jadi banyak cut masih feminim, cut masih. Jadi gue kayak harus
Datang ke set tuh ngilangin onat itu agak susah sih. Karena kayak duduk begini kan harusnya begini ya. Iya. Kenapa dia begini kan? Kayak emang itu gue sering banget tuh. Kayak gitu sih susahnya. Kayak di Hello Ghost tuh gue, wah ini lucu banget tuh syutingnya. Jadi kayak gue sampai dipisah, kan yang main ada Om Tora, Om Indro, Enzi, Hesti. Itu gue sampai dipisahin ruangan. Biar gue nggak keganggu jadi onat. Karena kan kalau sama geng itu gue jadi lumpi lagi dong. Iya. Jadi gue harus dipisahin biar tetap on the karakter. Banyak banget tuh gue digituin. Apalagi kalau tukang make up kan, gue harus menjauh dari mereka. Sumpah. Jadi gue udah ruangan sendiri. Karena kalau mereka gue langsung wuh gitu kan. Gue Berarti dipisahin. di make upinnya sama siapa dong? Sama mereka. Cuman abis make up langsung sadar enggak itu si Ona suruh pergi dulu ya gitu. Jadi gue kelemahan gue itu emang rumpi sih. Jadi sempat disegel dulu ya? Disegel. Gue pasti kalau main film disegel. Kalau enggak gue langsung Tapi sebenarnya kayak banyak banget aktor yang kadang mau meranin ini tuh butuh waktu 5 hari buat sendiri, buat Iya, iya, iya. mendalami gitu. Kalau Onat ada kayak gitu juga apa enggak sih? Ada. Ada. Butuh berapa lama tuh? Ya semingguan lah. Semingguan. Tapi pernah lost yourself gak sih? Hello Ghost sih yang menurut gue agak jadi mengganggu kehidupan rumah tangga gue. Jadi gue bener-bener harus kayak intuit banget sih, karena menurut gue tekanannya gede, filmnya laku banget di luar. Terus orang kan kalau remake pasti udah diremehin ya, sebagus aslinya enggak gitu. Jadi gue kayak anjir pressure habis sih. Terus yang main juga udah terlalu senior. Jadi gue kayak ini kayak gue butuh waktu banget. Sampai gue pulang ke rumah tuh gue jarang ngobrol bini gue. Wah gila confusing banget deh. Wah, capek tuh syutingnya. Berarti itu tantangan kalau main film dan Capek banget main film, capek. mudah ya. Makanya jadi bajak bego. Main film ada di Telegram besoknya bangsa. Blok. Ya kan curang banget. Bener. Jadi kalau mau nonton harus secara benar lah ya. Iya ke bioskop tau, kan bioskop udah rame. Bener. Berarti ntar filmnya tayang di bioskop. Bioskop. Sebagai mainnya di situ sebagai siapa? Ada namanya Kresna. Itu sebagai Pemeran cetak- utamanya. Iya dong. Oke. Keren. Aku udah nonton remake-nya dan nanti bakal membandingkan bagus yang mana. Lu udah nonton ya? Udah. Bagus ya? Bagus. Semoga ini bagus ya. Tapi kayaknya emang bisa masuk sih. Amin. Dari segi Amin. penampilan Amin. mirip-mirip lah ya. Amin. Saya main film, Ya. suka warawiri ke podcast, YouTube juga kan ya? Iya. Kenapa sih pengen ke dunia situ juga? Ya gara-gara COVID anjing. Jadi awalnya COVID, gue tuh nggak tahu mau ngapain kan. Terus tiba-tiba kayak bikin konten YouTube kali ya. Karena menurut gue YouTube yang zaman dulu itu aneh-aneh banget nyet. Maksud gue kan kontennya apaan sih, pamer mobil, pamer rumah, iya dah gitu. Menurut gue makin kesini itu makin bagus aja. Terus gue bikin tiba-tiba tiba-tiba ternyata banyak dapat sponsor gitu sih inti awalnya. Terus makin kesini akhirnya gue join venture sama Deddy Corbuzier. Jadi YouTube gue sekarang kepemilikannya jadi berdua gitu. Jadi gue makin ya ada investor lah gitu si Deddy Corbuzier ini. Jadi kita jadi punya tanggung jawab untuk lebih gede lagi. Untuk gitu. lebih serius mungkin berarti ya? Iya. Nah, tapi bagi jadwalnya gimana sih? Wah capek banget. Kan musik iya tuh, Iya. aktor, terus content creator juga, gimana tuh? Itu penyebab gue selalu ribut sama bini gue. Karena kan bini gue kan manajer gue kan. Iya. Jadi kita malah ributnya gara-gara jadwal sih. Kayak cuma Sabtu Minggu pasti di luar kota. Senin harus, pokoknya gue tuh sebulan harus 8 kali bikin konten. Ya tapi maksud gue ya hidup mau apa lagi selain kerja. Gue laki banget ya. Apalagi saya nyari uang. Iya kan, maksud gue makin lu tua kan kayak pressure-nya kalau nggak, ya gitu lah maksud gue. Tapi konten apa sih yang paling disukain ya mau? Yang rumpi aja atau apa? Enggak, gue pernah bikin konten, ada satu konten namanya Journey of Religion. Itu zamannya menurut gue ya, agama tuh lagi di kotak-kotakin yang paling benar. Nah gue tuh bikin konten waktu itu. Di Islamnya gue tuh ngundang Habib Jafar. Di Kristennya gue ngundang Pendeta Yeri. Ada di semua agama sampai gue ke Bali ke Hindu. Nah menurut gue itu paling work sih. Maksudnya impactnya tuh ternyata segede itu. Kayak gue contoh ya. Gue ada banyak orang Islam yang nggak tahu, bukan nggak tahu sih, gue salah ngomong, yang nggak begitu tahu tentang Islam yang sesungguhnya menurut Habib Jafar misalnya. Kayak misalnya boleh nggak sih ngucapin selamat Natal gitu. Nah itu impactnya tuh DM gue sampai 20.000. Padahal gue non Muslim. Kayak thank you udah bikin agamanya. Padahal gue bukan Islam satu. Terus gue bikin konten sama pastor Katolik yang tadinya ikutan misa online cuman 100 orang, gara-gara konten itu jadi 20.000 nyet. Wow. Cuman gara-gara gue nanya gini, boleh nggak sih kaum
homoseksual itu ke gereja, kan orang Katolik kan straight banget ya. Betul. Wah boleh ini bu, jawabannya itu boleh aja, tapi kita nggak boleh nikahin lah gitu. Itu banyak banget yang pasti impactnya tuh, dan gue seneng. Terus gue ngundang biksu adalah gitu ya. Kan stigma kita kalau misalnya orang Buddha kan nyembah patung gitu ya. Ternyata kan patungnya itu ternyata kan kepercayaannya gitu. Nggak boleh. Maksud gue ternyata impactnya tuh segede gitu. Itu menurut gue konten terbaik gue sih, Journey of Religion. Lo nonton di keren deh. Oke, nanti Itu kita bagus, itu tonton bagus. ya. Iya. Karena itu bisa ngasih impact dan dampak yang sangat besar buat orang-orang sekitar. Iya, dan kalau lu tonton sampai akhir ternyata tuh tujuannya satu. Maksud gue ya semuanya bener gitu loh. Tinggal lu mau pilih yang mana, nggak ada yang salah. Tujuannya tetap satu orang, satu Tuhan. Satu Tuhan tuh lo. Sama gitu patternnya gitu sih kalau menurut gue. Oke, berarti Jadi itu tidak ada pemenangnya. Kalau menurut gue agama tuh nggak ada yang menang sih, tinggal pilihannya mau kemana. Semuanya menurut gue oke, ajarannya baik, kan nggak ada juga yang agama yang yuk berantem yuk gitu ya. Oke. Itu satu konten doang berarti? Itu kita atau ada bikin berapa episode? 5 episode, Oke, ada 5 episode berarti. 5 agama. Oh, berarti ada 5. 5 agama. Oke. Harusnya 6 yang Konghucu. Cuman karena dia minoritas, kita susah nyari orang. Oh, susah. Padahal tetangga gue seberang ada Konghucu. Sumpah lu? Agamanya? Agamanya? Kalau tokohnya lu dapet nggak? Ntar gue tanyain deh. lu tanya mangkohnya ya? Iya. Soalnya kan biasanya Chinese kan? Iya, benar. Kita tuh nyari tokohnya tuh susah banget waktu itu. Jadi kita cuma dapat 5. Oke. Harusnya 6 yang diakui nama Indo kan 6 ya? Iya. Nah, itu kan salah satu konten yang dibikin sama Onat nih. Iya. Kalau sekarang nih udah ada berapa konten yang running lagi? Berapa konten? Oh sekarang kita sebulan wajib bikin 8 sih. Bikin 8. Bikin 8. Temanya juga podcast gini kok, judulnya face to face baru. Oke. Gitu sih. Itu tentang apa tuh berarti? Oh, yang face to face. Sebenarnya ngobrol aja sih, ngobrol yang agak sok deep talk tapi bercanda juga, santai lah. Oh, santai. Sama ada satu konten di mobil gitu, mobilnya kita renov jadi kayak ada di seru banget. Jadi kita gue beli mobil HS, terus kita ngobrol dalam mobil sambil minum gitu karena sponsornya minuman. Gitu. oke. Sama ada satu sponsor lagi rokok, itu kita kayak keliling thrifting gitu. Makanya gue baru tahu thrifting mahal juga nyet sekarang nyet. Ya emang mahal. Tidak Ada surprise. 20.000, bangsat thrifting. Kok jadi mahal sih, gue bingung deh. Nggak Bukannya tahu. dulu kayak 40.000 gitu ya? Karena mereka suka di rework itu. Rework itu apa? Dia misalnya ini kemeja nih. Di gunting, ditambah sama apa? Oh, makanya dibikin mahal ya? fashionable pokoknya. Iya. Mahal gitu. Oh gitu. Gitu lah. Kan tadi udah ada nih Ya. peran yang pengen digeluti selanjutnya. Ya. Berarti peran apa tuh tadi yang flower boy? Enggak, apa sih Kak? Lupa deh gue. Flower boy. Enggak, kan tadi ada peran nih. Heeh. Yang pengen diambil lagi perannya. Ya. Peran apa? Peran Psikopat udah. Psikopat udah. Bencong udah. Orang buta ada. Orang buta udah. Berarti Ada apa yang apa pengen? lagi ya? Yang belum kesampaian ya? Belum kesampaian. Dan pengennya gue harus. Itu gue pengen main drama romantis yang deep kayak Ryan Gosling gitu loh. Kayak Notebook. Kan seintens itu tuh. Ayat-ayat cinta kalau Indonesia. Waduh, ya kan? Kan intens juga romantis. Iya sih, iya. La La Land. Iya. La La Land. Menurut gue film musical the best sih. Cuman gue nggak tahu ya, kayak animonya kurang ya. Di Indonesia. Di Indonesia ya kayaknya. Tapi La La Land keren banget sih. Kalau jadi hantu kayak Jadi hantu kayak saya setan juga takut sama saya. deh. Hantu ya belum. berarti ya. Musical kayak oke ya. musical boleh sih jadi ide gitu buat PH. Iya, ayo dong. Ada. Terus undangnya Onat yang Iya, jadi harus pemainnya. dong. Tapi musicalnya Killing Me Inside. Imo gitu. Iya. Atau film biopik gue pengen banget deh yang misalnya meranin, kan sebenarnya banyak banget tokoh-tokoh musik ya. Kayak ini bulan Desember kalau nggak salah ada film Ikus Plus deh. Oke. Ada kalau nggak salah ya, gue juga lupa. Terus ada, gue tuh pengen deh meranin rockstar tahun 80 gitu. Misalnya God Bless gitu ya, kayak di apa Bohemian Rhapsody. Ya. Terus kemarin ada film Elvis, gue pengen deh main yang Kayak gitu. Tapi berarti kalau di Indonesia siapa yang bisa siapa ya rockstar tahun gitu? 80 kayak Gito Rolis rockstar dulu. Oke. God Bless rockstar. Siapa lagi ya guys? Siapa ya? Aduh siapa? 80-an saya belum lahir kebetulan. Iya sih juga ya. Apa ya rockstar zaman dulu? Ada lah mungkin pasti ya. Bumerang maksudnya masih ada orangnya kali ya. Belum masih ada kan. Zaman-zaman itulah. Oke. Nah tapi kalau genre film nih, ada nggak genre film yang gua nggak mau main genre film ini gitu?
Remaja lagi gue benci sebenarnya. Ah serius? Iya. Kan udah nggak kayak remaja juga sih tapi. Iya sih, cuma maksud gue ada lah teman enggak deh apa namanya Apa enggak tuh? gue kayak nggak cocok aja sih kalau main film remaja gitu. Oke. Misalnya gue jadi kakak si remaja ini gitu. Oh. Gue kurang suka. Kenapa? Terlalu mainnya. Gue nggak suka aja sama aliran remaja Indo. Oke. Nggak masuk di taste gue kali ya. Ya mungkin gitu ya. Iya gue kurang. Cara berpacarannya dan gimana Iya ya menurut gitu gue mungkin. terlalu acting aja gitu loh. Oke. Nah tapi kok genre yang paling disuka dari film ada nggak? Dokumenter lo gue suka. Dokumenter Netflix gue suka banget loh. Oh dokumenter Netflix, ya dokumenter Nat Geo. Oh, enggak. Dokumenter misalnya lu- Bapak suka nonton begitu ya? Iya, itu saya belum bapak ya. Saya masih 30 loh, 31 menurut saya. Ya kok OTW bapak-bapak. Iya sih bener-bener. Gue suka apa ya kalau gue suka nonton dokumenter misalnya serial killer siapa. Gue suka atau apa yang gue suka ya terakhir ya? Apa sih Beb? Film yang tonton terakhir apa ya? Lu tau, oh kalau remaja gue suka. Lu nonton ini nggak? Elite. Enggak, tapi tahu. Lu tahu kayak gue suka tuh, tapi remaja tapi rusuh gitu loh. Iya. Ada seksnya. Yang beringas ya. Beringas gitu, yang Latin gitu loh. Narkos gue suka. Berarti kalau film remaja kayak dulu, kalau film zaman dulu The Virgin gitu mungkin ya. Iya bener kan? The Virgin bagus. Terus so. Cas, ingat gak lo catatan akhir sekolah? Iya. Lima itu bagus. Kalau sekarang kan, gue bukan ngatain yang sekarang ya. Menurut gue sih, ya karena generasinya beda. Gue dulu suka Cas. The Virgin gue suka. Jakarta Undercover dulu juga bagus. Kalau sekarang sih menurut gue, yang apa zaman berubah kali ya, kita ketuaan kali ya. Kita. Gue kali ya. Iya. Sekarang film remaja menurut gue agak satu pakem gitu loh. Cinta ini wah. Kalau dulu kan kayaknya seru ya. Berarti kalau ya lebih sukanya yang Janji beringas. Joni, inget gak lo? Tahu. Iya bagus banget. Oke, Janji Joni itu yang mana ya? Lu nggak tahu ya? Enggak. Ada nih kalau Sapu tuh keren banget. Oh, oke, itu beringas juga berarti. Enggak, dia kayak keren banget. Itu filmnya Joko Anwar pertama. Oh iya. Iya, itu keren. Ada film Joko Anwar yang beringas lagi tuh realita cinta and rock and roll bukan sih? Oh bukan dong, itu bukan ya? Cut. itu juga hitungannya juga remaja ya? Enggak sih ya? Remaja nggak sih? Upi. Upi itu apa? Upi saudaranya mehe. Lu kira apa? Ada apa dengan cinta? Ah iya. Kan maksud gue anjing, maksud gue apa namanya? Classy aja gitu loh. Cinta, tapi nggak yang kayak sekarang menurut gue ya. Menurut gue classy sih daripada cinta. Banyak banget dulu. Evil I'm in Love gitu. Evil I'm in Love, Keluarga Cemara. Apa film remaja zaman dulu ya keren-keren tau. Apa ya? Apa gitu? Karena banyak banget dulu. The Virgin udah ya. Dia masih virgin nggak menurut lo? udah nikah kebetulan. Udah nikah ya, sorry. Ih dulu apalagi sih? Banyak lah menurut gue film zaman dulu lebih oke kali ya. Tergantung genre ya. Kalau menurut gue kalau film percintaan gue lebih suka zaman dulu. Zaman dulu. Dulu. Oke, kalau genre yang zaman sekarang menurut Onat paling bagus yang lagi naik-naiknya apa sih? Menurut gue tahun ini lagi the best film. Pengabdi Setan keren banget. Mencuri Raden Saleh bagus. Ya itu bagus banget sih. Pretty Boys bagus banget. Oh iyalah, Iya dong, ya film berani gitu loh. Mencuri Raden Saleh bagus. Ada filmnya Adipati yang kedua. Yang mana? Menikah. Teman Tapi Menikah yang kedua bagus. Miracle Number 7 bagus banget. Ya, itu remake juga ya. Iya kan bagus juga. Film Hasil Beb. Oh, Harta Warisan. Apa? iya, warisan apa gitu? Warisan banyak kan sekarang. Justru menurut gue film ini yang kurang. Tapi kalau yang bagus laku menurut gue. Iya, benar. Iya kan? Bagus-bagus tapi film sekarang. Orang-orang Indonesia udah mulai mencintai film-film Indonesia. Iya, ya menurut gue sekarang. bagus-bagus. Apalagi yang belakangan ini keluar menurut gue bagus-bagus banget filmnya. Oke. Nah, tapi kalau tadi kan Onat suka bikin, maksudnya suka main film Iya, layar iya. lebar ya. Tapi Iya. tertarik gak sih kayak main film kayak web series gitu? Itu bukan film ya, itu web series ya sebenarnya. Web series gue juga tertarik sih, cuman kemarin ditawarinnya perannya kurang. Yang kayak lo bilang kebanyakan gue tuh disuruh jadi cowok feminim, gue nggak mau. Oh, berarti emang udah menghindari. Misalnya ini peran utama, ntar gue jadi temennya feminim, enggak capek.
nggak mau. Gue pengennya yang lain aja gitu. Berarti Dan web series sekarang kayak dikuasai remaja juga gitu kayaknya. remaja. Iya, kayaknya lagi laku remaja lah. Emang lagi eranya kan remaja-remaja. Tapi tertarik gak sih kayak bikin film sendiri gitu? Jadi produsernya atau sutradaranya? Wah, kayaknya masih jauh ya, masih baru banget. Ntar pas umur gue 40 ya, ntar gue bikin film. Oke, ntar 40 bikin film ya. Film apa pertama? Film beringas lagi? Film beringas dong, kayak Elite gitu seru. Apa bokep. Aduh. Tapi kayak agak susah ya. Lu apa sih kalau lu? Film Korea tuh juga sinting-sinting tau. Yang mana? Terakhir apa Beb? Ya kita nonton Korea gila banget. The World of Marriage, bukan ya? Ini yang main tuh Dulu pokok. horor gitu. Horor. Nah yang series? Yang series. Ini World of Marriage. Bukan dong. Itu gak horor. Kan kalau Jepangnya kan Itu cowoknya selingkuhan. Alice in Borderland. Oh, ini Squid Game. Squid Game Squid Game, ya. bagus. Squid Game bagus. Parasite menang Oscar. Bener, Parasite Ya bagus-bagus Korea. Korea tuh lagi gila loh kata gue. Iya, lagi segalanya naik. Segalanya naik. Hollywood Anda harus khawatir. Indonesia kapan? Soon lah ya. Sun lah ya. Oke. Nah, kamu udah ngejalanin semua nih berbagai peran. Iya. Musisi, aktor, terus bapak Iya. dan sebagainya. Iya. Tapi Onat sendiri tuh sebenarnya setelah segala hal udah dijalanin, Onat tuh tipe orang yang emang suka ngeset target gak sih? Kayak misalkan di umur 40 gue harus bikin film tadi. Iya. Atau di umur 35 gue harus bikin band lagi atau gimana? Enggak lagi, gue udah jalanin aja deh gitu Oh, loh. berarti tipe orang yang sangat let it flow Dari gitu. flow aja gue. Justru gue belajar misalnya kayak film. Ini kan gue kan baru banget gitu, Mbak. Masuk industri, maksud gue film gue aja belum ada yang keluar di bioskop. Tapi syutingnya udah 5 kelar gitu. Jadi gue pengen hasilnya dulu. Kalau gue tonton kok gue jelek ya. Jadi gue pengen belajar aja sih. Oke. Gue masih pengen banyak learning aja. Sebanyak itu. Kayaknya kalau art atau bidang ini tuh kayaknya gak ada limitnya deh. Iya, Misalnya bener. kita as an host gitu, kayaknya gak ada limit, lu udah top gitu. Kayak lo akan belajar terus sih. Kalau gue sih mikirnya di situ sih. Bener. Kayak satu dunia nggak ada limitlessnya tuh dunia ini deh. Dunia Dunia perertongan entertain. ya. Mau lu jadi musisi, kayaknya itu nggak ada limit lu picknya gitu. Pasti lu penasaran terus. Karena kan di atas langit masih ada Hotman Paris ya. Paris. Ya kan? Menurut Bener. gue sih ini dunia nggak akan ada limitnya sih. Bikin musik nggak akan ada habisnya gitu loh. Pasti lu akan terus main film pasti lu ngerasa ya gitulah. Iya. Nah, project yang lagi jalan nih selanjutnya apa nih? Project yang lagi jalan itu film lagi kita stop. Jadi gue masih utang 3 film sama suatu PH. Kemarin kita, gue seru banget gue mau cerita. Gue tuh kemarin ke Thailand. Gue bikin kayak ada apa Beb? Kayak Running Man. Lu pernah nonton Running Man nggak? Oh, Nggak boleh ya? Itu nggak boleh ya? Oh iya. Jadi. Oh nggak jadi kita kata itu ya. Pokoknya yang lagi mau jalan itu adalah salah satu project rahasia di Thailand. Oke, yang pakai Itu. wakai itu berarti ya? Iya. Kita tayangnya di Amazon Prime. Oke. Itu boleh kok, orang udah banyak yang story. Iya, tapi nggak usah diomongin ceritanya. Iya. Oke, selain Itu itu sih. ada project apa lagi? Selain itu, kayaknya tahun ini pengen agak istirahat ya yuk, capek deh. Istirahatnya mau berapa lama tuh? Maksud gue lebih pengen nikmatin manggung. Gue pengen manggung sama bikin konten aja, soalnya kemarin banyak utang gue. Kan selama gue syuting film kan gue nggak bikin konten gitu, jadi pengen konten aja. Oke, berarti tetap kerja cuma mungkin gak yang filmnya di hold Filmnya udah dulu. dulu, gue pengen lihat muka gue di bioskopnya. Udah syuting 5 kagak tayang-tayang. Oke, berarti kita nanti lihat aja Onat ada di bioskop pasti Yes, amin. Berapa tuh 5 film berarti? 5. Wih, semoga sukses terus Amin, berarti ya. thank you. Dan sukses juga buat nanti manggung lebih banyaknya. Thank sama you. bikin konten-konten selanjutnya. Amin. Oke, udah ngobrol seru-seru banget sama Onat, tapi gak kerasa waktunya udah habis ya. Thank you loh yuk, thank you. Thank you juga Onat udah menemani kurang lebih selama sekian menit, gak tahu berapa lamanya. Dan jangan lupa makanya harus follow juga sosial medianya Wakai biar kamu bisa tahu update-update selanjutnya. Ada Instagram di Wakai Indonesia dan juga YouTube sama di Wakai Indonesia. Thank you sekali lagi. Thank you Wakai Mania. Mantap. Oke kalau gitu Ayu pamit. Aku juga pamit. Dadah. Bye bye.